Halo, assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi bersama saya, Bunda Lasmani. Gimana teman-teman? Kabarnya kalian semuanya? Salam kenal yang baru kenal dan mampir di channel saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman atas dukungan kalian semuanya. Hari ini kegiatan saya masih tetap sama ya, menjahit. Ini karena hasil jahitan saya bikin celana pendek banyak yang laku, makanya harus menambah dagangan terus setiap harinya. Alhamdulillah. Karena selain untuk kebutuhan hidup, makan bersama anak-anak, juga keinginan cita-cita saya yang ingin ibadah umroh, dan sekarang masih menabung. Mohon doanya semoga cita-cita saya di tahun 2025 ini dimudahkan oleh Allah, diberikan kemudahan saya untuk bisa berangkat umroh. Amin ya teman-teman, mohon doanya semuanya ya. Pokoknya yang penting setiap harinya dijalani saja prosesnya, dijalani dengan baik, juga berusaha berdoa. Yang dalam bekerja itu yang penting kita harus mencintai pekerjaan kita. Dengan kita mencintai pekerjaan kita itu tidak terlalu merasakan berat ya, meskipun habis melakukan pekerjaan ini itu kalau kita sudah hobi menjalani apa yang kita senangi, yaitu hobi saya ya menjahit seperti ini ya, harus disyukuri aja bisa berkreativitas. Nanti habis isya ini ada kegiatan lagi saya, yaitu mengikuti pengajian rutinan yang 1 bulan itu 2 kali, 1 bulan 2 kali mengikuti pengajian rutinan. Saya mengajak adik Ilham, juga Mas Rizky, selalu saya ajak, saya bimbing biar nanti kalau saya sudah tidak ada lagi di dunia ini, anak-anak itu ingat oh iya ya, dulu waktu saya kecil selalu diajak ibu saya pergi ke pengajian. Terus selain itu saya ajak mereka, itu saya ajari untuk ajak berziarah ke makam kedua orang tua saya ajari biar mereka nanti juga mengerti kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, bisa berziarah ke makam, mengunjungi, mendoakan. Itulah sebagai orang tua yang kita memberi contoh kepada anak-anak kita. Hanya itu. Juga setelah kalau sudah mau tidur selain
saya berusaha untuk mengajari anak-anak untuk istiqomah kalau mau tidur untuk selalu berwudu dahulu, terus doa tidur. Setelah itu kita sama anak-anak saya ajarkan untuk jangan lupa kita harus bersyukur dalam satu hari ini. Alhamdulillah Allah sudah memberikan kita kesehatan, diberikan umur panjang ya. Jadi kita harus bersyukur dalam satu hari ini. Setiap satu hari mau tidur itu kita harus tadi alhamdulillah kita sudah diberikan Allah kenikmatan, sudah diberikan Allah napas, diberikan kesehatan, juga rezeki. Kita harus senantiasa bersyukur sama Allah. Maka setiap mau tidur saya ajari agar senantiasa, ya Allah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Kau berikan, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat yang lainnya yang semuanya anak-anak saya ajari seperti itu, biar dia sadar setiap harinya itu bahwa nikmat Allah itu banyak. Jadi agar tidak selalu mengeluh, tidak selalu dan mencari-cari apa yang sekiranya membuat sedih itu tidak dicari-cari. Jadi yang diutamakan harus senantiasa harus bersyukur ya, karena nikmat Allah itu sungguh banyak. Kita harus pandai-pandai bersyukur, itu yang saya ajarkan. Biar mereka mengingat di masa-masa bersama orang tua itu apa yang kita ajarkan nanti setelah kita tiada itu selalu diingat. Saya menjahit ini tidak les, otodidak. Ini belajarnya otodidak. Setelah lulus dari sekolah SD, dulu itu sekolah SD itu saya sudah nggak mau melanjutin lagi. Terus bagi saya itu sekolah itu cukup SD saja. Mak saya saya kalau manggil itu mak saya itu ya nyuruh saya nggak ngelanjutin lagi nggak mak. Terus saya ingin bekerja aja, ingin cari uang yang banyak, begitu cita-cita saya. Karena saya kan bagi saya itu sekolah SD itu bagi saya cukup pengetahuan SD itu. Tapi saya begitu lulus SD saya dalam bekerja itu menyadari itu begini, oh iya ya, ternyata orang untuk belajar itu tidak hanya di bangku sekolah ya. Kita harus banyak belajar dalam dunia nyata ini, dalam ilmu kehidupan ini, fakultas kehidupan ini kita harus banyak belajar. Karena kita belajar dari orang lain, belajar dari antara yang gagal, antara yang berhasil. Kita harus pandai-pandai mengambil pelajaran. Itu yang membuat berarti saya harus, meskipun saya cuma lulusan SD, tapi saya harus senantiasa belajar meskipun dari manapun sumbernya. Makanya hobi saya itu ada radio di rumah, itu saya selalu setel, saya cari acara yang sekiranya bisa menambah manfaat untuk diri saya, yaitu acara-acara yang radio ya. Acara radio itu pagi antara murotal Al-Quran, membaca murotal Al-Quran, terus setelah itu ceramah agama. Terus kalau ceramah agama itu saya sambil menjalani aktivitas. Kalau pas masak gitu, saya sambil menyediakan buku, saya kasih buku di atas kulkas itu, sambil sedia buku sama pulpen. Karena zaman dulu kan nggak ada HP ya, nggak ada HP zaman dulu nggak ada HP ya. Kecil pun itu masih berapa ya,
masih masih kuartel ya, masih kuartel. Jadi apa-apa itu selalu saya saya suka menulis. Jadi ada buku kayak buku harian tentang tema-tema yang saya dengar, saya pelajari, saya tulis. Oh, saat ini ceramah ini temanya tentang keluarga. Temanya seperti ini, saya tulis temanya seperti ini. Terus nasihat-nasihat Ustadz itu kalau kita seperti ini ya saya tulis ya alhamdulillah dengan saya tulis itu di suatu suatu waktu-waktu kalau kita pas mengalami ujian yang kiranya sama ya, oh kok sama ya, temanya seperti ini, oh berarti saya harus melakukan seperti ini, oh iya ya iya, saya berarti harus begini, itu yang saya lakukan. Jadi saya berusaha mencari solusi dalam saya belajar mendengarkan dari ceramah Ustadz tadi. Saya dengarkan, saya lakukan sesuai tema apa yang saya alami dalam kehidupan saya, ujian hidup saya itu saya cari, oh sekarang saya mengalami masalah seperti ini, berarti saya harus seperti ini. Ya wes, saya semangati diri saya sendiri, saya motivasi sendiri, saya harus kuat, saya harus mampu, saya harus bisa. Itu yang saya lakukan. Makanya alhamdulillah dengan saya senantiasa memotivasi diri saya sendiri sambil belajar setiap hari, mendengarkan dari manapun sumbernya, juga motivator dari psikolog itu saya selalu tulis. Yang penting terus dari pengetahuan orang usaha yang sukses gagal itu ya saya tulis juga. Jadi jadwal di radio, di TV, sekiranya ada acara yang bisa menambah manfaat itu, hal-hal yang positif itu selalu saya tulis. Oh di TV ini jam segini acaranya ini, saya tulis. Jadi biar nggak lupa. Jadi saya tempelkan di sampingnya TV itu, saya oh besok hari ini jadwalnya ini, besok mendengarkan acara ini. Jadi saya biar nggak lupa, kan namanya ibu rumah tangga itu kan banyak kerjaan. Jadi kalau nggak saya tulis itu lupa. Jadi itu harus apa-apa saya tulis. Oh besok ada motivator ini tentang ini. Oh besok ada lagi psikolog tentang psikologi, kita belajar kejiwaan. Oh iya, saya pelajari, saya tulis. Alhamdulillah, karena saya sadar betul saya cuma sekolah SD, jadi saya harus banyak belajar dari manapun sumbernya. Saya harus terus ibaratnya menimba ilmu ya. Semakin kita banyak belajar, semakin kita bisa menambah kekurangan diri kita. Kita tahu diri kita banyak kekurangannya, makanya kita setiap hari harus berusaha menambah dan menambah terus. Dengan kita mempunyai kesadaran diri kita bahwa kita itu manusia, nggak luput dari kesalahan. Jadi kalau manusia nggak luput dari kesalahan, kita ya harus selalu hati-hati dalam bertindak apapun. Harus kita pikirkan dahulu, jangan tergesa-gesa. Baik buruknya kita yang mau kita lakukan, kita harus pikir-pikir dahulu. Yaitu makanya sambil kadang itu saya tempel motivasi itu ya, motivasi dari motivator itu saya tempel di mesin saya, karena saya inginnya itu bekerja itu senantiasa bersemangat. Karena saya mempunyai cita-cita yang seperti ini, saya harus semangat selalu. Saya harus setiap harinya saya harus nggak boleh pantang menyerah, nggak boleh putus asa. Saya harus mampu dan kuat melewati perjalanan hidup ini. Karena memang perjalanan hidup ini kan ya banyak banyak batu-batu kerikil, banyak ujian, sandungan itu kita nggak luput dari permasalahan.
Makanya kita kalau siap, dengan siap, oh ya setiap hari kita itu ibaratnya sekolah. Dengan kita ibaratnya sekolah, setiap hari kita masuk dalam sekolah kita, guru memberi pelajaran. Dengan kita guru memberi pelajaran, sama kalau kita dalam kehidupan, oh saya setiap hari bangun tidur Allah memberikan saya pelajaran hari ini seperti ini, jadi harus saya kerjakan dengan baik. Makanya saya harus melakukan dengan baik. Alhamdulillah, waktu demi waktu, proses demi proses, saya punya moto dalam hidup saya bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan waktu bagi saya sangat berharga untuk menggali kualitas diri saya. Itu yang selalu saya tanamkan dalam hati saya. Dan kejujuran bagi saya sangat kupegang teguh, karena saya anak orang gak punya, ibu saya ya ada. Alhamdulillah ya masih keadaannya ya nggak seperti apa ya wes dalam keadaan sederhana. Jadi yang saya tanamkan dalam hati saya harus menjadi orang yang jujur. Kejujuran itu kunci awal kesuksesan saya. Makanya saya harus menjadi orang yang jujur, orang yang senantiasa belajar, mau dibimbing, mau maju. Itu yang selalu saya tanamkan. Jadi saya senang sekali kalau cari orang atau ada orang yang menasehati saya, itu kamu harus begini. Itu saya senang. Kadang saya berusaha sendiri mencari sekiranya orang ini bijaksana ya, orang ini sekiranya baik ya. Saya selalu minta saran nasihatnya, meskipun dia itu sama-sama seumuran saya atau gimana. Yang penting saya lihat, dia itu ilmunya seumpamanya sekolahnya anak kuliahan gitu. Saya tanya-tanya, saya ingin menimba ilmunya, ingin belajar. Dari hal belajar itu kan menambah ilmu untuk diri saya. Itu yang saya pelajari untuk menambah kualitas diri saya. Karena saya sadar betul hidup itu kita harus terus belajar dari manapun sumbernya. Dan kita harus mau untuk dibimbing orang, dinasehati orang. Sekiranya kalau kita ada kekurangannya itu kita nggak boleh tersinggung. Kita harus dengan senang hati mau. Habis ini rutinan ya cukup sekian dulu ya teman-teman, karena ya itulah pengalaman hidup saya. Karena moto saya hari ini harus lebih baik dari kemarin, makanya setiap harinya saya harus senantiasa belajar sampai saat ini pun, tua pun saya terus berusaha bahwa kehidupan itu kita belajar itu nggak ada putusnya. Kita harus terus belajar terus belajar dari pengalaman orang lain, dari kegagalan orang lain. Itu terus kita pelajari, dan kita harus pandai-pandai mengambil hikmah dari setiap kejadian kita. Dari setiap kejadian ya, kita harus senantiasa bersyukur, kita harus kuat, karena memang semua orang diuji dengan sesuai kemampuannya masing-masing ya teman-teman. Jadi cukup sekian dulu ya teman-teman. Mohon maaf ya jika kalau ada salah kata atau sekiranya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Jika ada yang baik ya alhamdulillah, semoga bermanfaat. Cukup sekian dulu ya teman-teman, karena habis ini saya ada kegiatan ikut pengajian rutinan. Ini sudah diingatkan sama Mas Rizky ini. Cukup sekian dulu ya teman-teman, sampai berjumpa nanti di video saya selanjutnya. Assalamualaikum. Ayo Mas Rizky, pamitan. Dadah.